Ketika artis atau pengusaha pamer barang mewah di media sosial, biasanya netizen akan menanggapi dengan santai. Tapi respon publik bisa berubah drastis kalau yang flexing adalah keluarga pejabat pemerintah. Netizen cenderung akan menelusuri laporan LHKPN sampai mempertanyakan integritas sang pejabat. Dan ini bukannya tanpa alasan. Ada alasan kenapa publik jauh lebih skeptis kepada keluarga pejabat pemerintah dibandingkan figur publik lainnya. Mau tahu? Mau paham? Sini, tak kasih paham. Masalahnya bukan terletak pada barang mewah yang mereka pamerkan atau sesederhana, oh netizen iri nih. Masalahnya ada pada makna yang dilekatkan oleh masyarakat pada barang tersebut. Dalam kajian komunikasi, kita tidak hanya melihat sebuah benda dari fungsi atau bentuknya. Sebuah benda juga dapat menjadi simbol yang dibaca secara berbeda tergantung siapa yang memilikinya. Contohnya, mobil mewah. Bagi seorang atlet, mobil itu mungkin dipandang sebagai buah dari prestasi. Bagi seorang pengusaha, ia bisa dimaknai sebagai hasil dari bisnis yang sukses. Tetapi ketika mobil yang sama muncul di unggahan keluarga pejabat, maknanya jadi berubah. Masyarakat tidak lagi hanya melihat mobil, mereka mulai mengaitkan dengan jabatan publik yang dimiliki anggota keluarganya. Disinilah flexing berubah dari yang sekedar pamer menjadi simbol. Tetapi apakah flexing harta ini bisa menjadi bukti konkret untuk mengkriminalisasi seorang pejabat pemerintah? Jawabannya tentu saja tidak. Flexing hanyalah sebagai pemicu pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi persoalan integritas. Dan integritas ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecurigaan, atau persepsi penyalahgunaan jabatan. Karena dalam pemerintahan, kepercayaan adalah modal yang utama. Dan ketika kepercayaan berkurang, yang terdampak bukan hanya individu, tetapi juga institusi yang ia wakili. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah flexing keluarga pejabat memang dapat mempengaruhi kepercayaan publik? Ya, isu besarnya kan sebetulnya transparansi dan akuntabilitas. Dari mana sih mereka dapat duit sebesar itu gitu ya? Bagi saya wajar aja kalau misalnya kita menerapkan standar yang tinggi kepada pejabat publik untuk tidak berhidup mewah dan semacamnya. Karena memang kita sudah bayar pajak kepada negara ini gitu ya, yang kemudian itu dibayarkan untuk gaji mereka. Apalagi ketika mereka sudah menjadi pejabat publik yang digaji oleh pajak warga, begitu di tengah kesulitan yang sedang warga alami saat ini. Jadi ini di jalur yang benar, dan jangan sampai inisiatif ini justru berhenti karena ada tekanan, karena ada ancaman, ada omongan sana sini begitu ya, dan teror, intimidasi dan lain sebagainya begitu. Jangan sampai itu berhenti begitu, karena once kita berhenti dan takut, maka ketakutan itu yang akhirnya menular kepada orang lain. Dan kenapa ya publik nggak terlalu skeptis sama artis, atlet, atau pengusaha tiap kali mereka flexing? Simple aja, karena sumber legitimasi mereka yang berbeda. Artis memperoleh keuntungan dari industri hiburan, atlet memperoleh keuntungan dari kompetisi yang mereka ikuti, dan pengusaha dapat keuntungan dari bisnis mereka sendiri. Sedangkan pejabat memperoleh kewenangan melalui mandat publik. Karena itulah masyarakat merasa memiliki hak yang lebih besar untuk mengawasi mereka. Jadi bukan karena masyarakat benci orang kaya ya, melainkan karena masyarakat ingin memastikan bahwa kekuasaan yang mereka percayakan tidak disalahgunakan. Jadi sekali lagi, publik tidak membenci flexing. Publik sebenarnya hanya mencari jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah orang yang diberi amanah untuk mengelola uang dan kekuasaan publik masih pantas dipercaya? Kalau menurut kamu, gimana? Apakah fenomena keluarga pejabat flexing ini membuat kamu kehilangan kepercayaan juga? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!